Ya, beliau memasukkan air ke dalam hidung, berwudu sempurna. Rasulullah sebelum mandi berwudu sempurna. Basuh muka, tangan, kepala, telinga, kaki tidak dibasuh dulu. Baru beliau menyiramkan kepalanya rata. Pelan kepala dulu, ratakan kepala. Setelah itu baru mulai dari sebelah kanan, ratakan sebelah kanan, baru sebelah kiri, ratakan kiri, terakhir cuci kaki. Itu sudah selesai dulu. Mandi, wajib. Nanti sabun. Habis itu mandi selanjutnya nggak apa-apa. Yang penting mandi yang pertama itu ratakan dulu air seluruh tubuh. Dan sebelum mandi beliau ini, beliau membasuh kemaluannya terlebih dahulu dan perkara-perkara yang kotor pada badannya. Mana yang terkena kotoran dibasuh dulu. Nah, itu mandinya Rasulullah SAW. Simpel. Ya. Allah. Nah, ini masuk perkara-perkara yang haram bagi orang yang berhadas. Ustaz, kalau kita sholat di pesawat Ustaz kita sambil duduk nggak payah diganti lagi sholat Ustaz. Sholat di pesawat. Yang pertama, sholat di pesawat ada wudu apa enggak? Ada. Ada wudu di bawah dulu misalnya. Tidak batal. Oke. Yang kedua, ada dua pendapat. Ada saudara. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, dalam hadis Imam Al-Bukhari, wajib menempelkan 7 anggota ketika sujud ke bumi dan tidak boleh ngawang. Jadi sujud ini wajib menempelkan 7 anggota ke bumi dalam hadis Imam Al-Bukhari. Nah, menempelkan di atas bumi atau perkara yang melekat pada bumi. Di atas ini boleh, di atas 2 tingkat boleh. Dia ada hubungan dengan bumi. Kalau perkara yang mengawang, kalau zaman dahulu kan ada orang-orang yang menuntut ilmu bisa terbang, bisa sholat di atas sajadah, namanya kemana. Maka dalam mazhab Syafi'i orang yang sholat mengawang di atas udara, di atas sajadah, di atas pesawat, dianggap tidak sah. Ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, sholat di atas pesawat tidak sah karena diwajibkan istiqor dalam kitab penyembuh Imam Nawawi. Istiqor apa? Menempelnya 7 anggota badan pada bumi. Istiqor. Maka sholat di atas pesawat, pendapat yang kuat mengatakan tidak sah. Pendapat yang kedua mengatakan sah, selagi menghadap kiblat sah. Jadi sholat di atas perlu diganti, nggak perlu diganti, pendapat yang kedua. Tapi kalau pendapat yang pertama, pendapat yang kuat, dan saya lebih memilih pendapat yang pertama. Kenapa? Lebih hati-hati. Sholat tetap wajib di pesawat, di atas pesawat, kemudian kita sampai bawah foto. Tapi nggak banyak foto ya, paling 2 sholat. Jadi kalau pertanyaannya wajib dikodo apa enggak? Karena kalau itu pendapat yang pertama wajib dikodo. Karena sholat di atas pesawat tidak istiqor. Tidak istiqor, paham ya? Di mana? Tidak sahnya di mana? Kan penasaran. Kenapa sholat di atas pesawat itu tidak sah? Karena tidak istiqor, yaitu tidak menempel dari 7 anggota pada bumi atau perkara melekat dengan bumi. Sedangkan pesawat itu ngawang di atas udara, maka dianggap tidak sah. Itu sebagai pendapat ulama mengatakan seperti itu. Tapi pendapat yang kedua mengatakan sah. Ada 2 pendapat, tinggal pilih. Tapi saya lebih memilih pendapat yang pertama, yaitu wajib foto dan sholatnya di atas sebagai sholat darurat saja. Namanya sholat dihormatil waktu. Tetap kita wajib sholat di atas, wajib. Kalau memang sudah wajib sampai waktu sholat. Tapi wajibkah kita qada karena sholat di atas tadi dianggap tidak sah, ya, maka hukumnya wajib diqada. Untuk apa sholat kalau gitu? Supaya menunaikan kewajiban. Na'udzubillah, mana tahu pesawatnya rusak, mesinnya jatuh di atas, mati orang satu pesawat. Dia udah sholat. Kalau seumpama dia mati ketika itu, mati dalam keadaan menunaikan sholat.
Tapi alhamdulillah pesawat nggak apa-apa sampai ke Jeddah. Ambil pendapat hati-hati, suaranya diulang. Namanya pendapat ikhtiar, pendapat kuat. Dan ulama mengatakan tidak sah itu ada dalilnya, yaitu dalil Imam Al-Bukhari, hadis Imam Bukhari bahwasanya sujud dengan 7 anggota badan dengan menempel pada bumi. Kalau nggak menempel, artinya ngawang-ngawang, maka dianggap tidak sah. Begitu juga pesawat di atas awang-awang ya, tidak menempel dengan bumi. Jika sujud di atas lantai pesawat itu selagi dia terbang maka tidak sah. Kalau pesawatnya di bawah lagi landas boleh. Kapal boleh. Nah dia menempel pada bumi. Bumi kedua jadi unsur kan, dua unsurnya itu air dengan tanah. Ustaz, kalau kita jalan-jalan Ustaz, liburan kayak, sholat boleh dijamak Ustaz? Liburan ketika liburan, bagaimana pendapat para ulama? Kalau tidak ada unsur maksiat, liburan sama ceweknya, nah ada unsur maksiat, maka tidak boleh, namanya safar maksiat. Tapi di sini disebutkan ketika orang disafar untuk refreshing, melepaskan penat pada otak nih. Orang-orang ngaji logika jalan-jalan dulu arah dulu. Sekali-sekali pergi ke laut misalnya untuk melepaskan kepenatan pada otak. Maka hukumnya boleh, dianggap tidak safar maksiat. Niatnya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bukan untuk maksiat. Tapi kalau ada unsur maksiat, cewek ketemu dengan ada niat-niat seperti itu, maka hukumnya safarnya maksiat. Maka kalau kita ini pengurus-pengurus di sekolah itu mau refreshing itu, kalau bisa busnya dipisah. Busnya dipisah. Atau satu bus nanti buat satir. Buat satir kayak gini, buat tali tanah-tanah satir yang belakang perempuan, yang depan laki-laki, supaya tidak tarik ikhtilat. Kalau udah tadi ikhtilat tuh, diam-diam maksiat nanti. Tengok aja. Ayah. Rehlah, namanya rehlah. Apa rehlah? Libur. Rehlah itu sebenarnya dari kata hal, dari hal itu rumah kemah, berkemah. Rehlah itu berkemah, tidak jalan-jalan untuk refreshing. Tapi ada hadis, jalan-jalannya rehlahnya umat itu adalah urut bisa di. Rehlahnya umat Rasulullah ini bukan jalan-jalan mendaki gunung, tapi mendaki gunung itu dakwah. Dia tak kosong dia. Habis pertanyaannya? Nah, kita masuk bab yang lain. Alladzi yahrumu bil hadas, perkara-perkara yang haram ketika hadas. Jadi ada belum ya? Belum. Hadas ini terbagi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar secara umum. Tapi secara hukum terbagi tiga. Hadas kecil, hadas pertengahan, hadas akbar. Tapi secara hukum ada dua pertengahan. Kecil, pertengahan, besar. Dan apa yang kecil, orang tidak ada wudu, namanya hadas kecil. Yang kedua, hadas pertengahan apa? Orang yang junub. Karena orang yang junub ini masih bisa puasa, masih bisa bersetubuh. Kemudian hadas yang besar apa? Orang yang haid. Orang haid tidak boleh puasa, dia tidak boleh bersetubuh. Ada beberapa keharapan yang khususnya bagi orang-orang yang haid. Allah. Orang yang berhadas kecil, 4 perkara yang diharamkan. Orang tidak punya wudu, hadas kecilnya
dia tidak punya wudu. Orang yang tidak punya wudu ada 4 perkara yang diharamkan bagi dia. Yang pertama apa? As-shalah. Salat. Salat tanpa wudu haram. Maka tengah-tengah salat batang wudunya wajib keluar. Tidak boleh diteruskan salatnya. Kalau dia meneruskan salatnya haram. Dah. Karena sebagian orang mungkin dia tidak memahami perkara ini, dia bilang kalau lagi sholat batal terus ini sholat yang salam, nanti diulang sholatnya, nggak boleh, tidak boleh, karena sudah batal tidak boleh diteruskan sholatnya. Jadi sholat orang yang batal sholatnya tengah sholat wajib dia keluar, wajib dia berhenti dalam sholatnya, tidak boleh sholat lagi. Bagaimana tidak melewati orang sholat? Melewati orang sholat, hukum aslinya tidak boleh kecuali 4 perkara. Melewati orang sholat hukumnya aslinya tidak boleh. Yang pertama, kapankah boleh melewati orang sholat? Yang pertama, orang sholat di tempat orang tawaf. Kita haji nanti atau umrah, ada tempat tawaf di bawah. Nah, ada orang sholat di tengah itu. Bolehkah lewati dia? Boleh. Karena itu tempat tawaf. Kalau mau sholat tanah belakang Masjid Ismail, belakang maka Ibrahim. Sholat di tempat yang lain, jangan di tempat. Kalau ada orang sholat di tengah tempat tawaf itu boleh kita lewati. Yang kedua, sholat di tarik, sholat di tengah jalan, di tempat orang lewat. Depan pintu itu dia sholat. Kita keluar, lewat tidak aja. Atau di tengah jalan sana dia sholat. Kita melewat tuh. 2. Yang ketiga, lahul furjah. Ketika ada perkara-perkara yang mendesak. Lagi sholat, kereta bermaling orang dari jaga dan lagi, kejar terus. Ada orang sholat lagi, lewat boleh. Furjah. Ketika ada perkara yang mendesak. Atau tiba-tiba ada orang minta tolong, kita lewati orang sholat boleh. Ketika perkara-perkara furjah memang ada tempat lain. Kita mau lewat, tapi tidak ada tempat lain untuk lewat selain melewati orang sholat. Macam kita tengah-tengah sholat, batal. Kita mau wudu, melewati orang sholat, kita boleh. Yang ketiga, ketika ada hajat, kita mau buang. Di 4 perkara ini boleh. Jadi kalau kita batal ketika sholat itu, boleh kita keluar lewati orang sholat, boleh. Kalau memang tidak ada jalan lain. Tapi kalau ada jalan lain yang tidak melewati orang sholat, dia awal. Ada jalan dari sini ke sana, lanjut dari depan dulu. Tidak melewati orang sholat. Kalau dia sholat yang kedua, maka dia harus melewati orang sholat. Melewati orang sholat boleh. Paham ya? Jadi orang tidak ada wudu tidak boleh sholat. Wakadanya nahmus sholat, begitu juga perkara-perkara yang mirip dengan sholat atau pengganti sholat. Wa arba'atun, ada 4. Yang pertama, sujud tilawah. Sujud tilawah. Tahu sujud tilawah? Bagian bawah, bagian belum. Sujud tilawah ini adalah sujud dikarenakan membaca ayat-ayat Quran dan kita disilakan sujud di situ. Ada 14 tempat dalam Quran ini, ayat Quran ya. Kalau kita baca, kita disilakan untuk sujud. Maka sujud setelah baca Quran itu namanya sujud tilawah. Tapi nggak sembarangan. Nah, sujud. Orang yang mau sujud tilawah tanpa ada wudu tidak boleh. Saya kita hafal surah As-Sajdah, kita baca tanpa pegang Quran. Baca Sajdah, begitu sampai ayat Sajdah, kita mau sujud tidak boleh. Kalau mau sujud dulu baru. Yang kedua, sujud syukur. Nah, sujud syukur juga tidak boleh, haram bagi orang yang tidak ada wudu. Jadi, makanya kalau mau sujud syukur kira-kira main bola kaki, nanti kalau mau sujud sebelum main bola sujud dulu. Nah, waktu main bola, sebelum bola sujud. Boleh? Jangan pas sebelum main bola bukan ada wudu. Begitu gol sujud syukur, haram juga boleh. Tapi kalau orang-orang beriman nih, orang-orang yang kuat menjaga sunnah, maka dia setiap dia berhadas dibiasakan
Kalau kita menghadap, selalu orang kecil yang selalu usahakan langsung dulu. Itu lebih baik. Sehingga nanti ada perkara-perkara yang luar biasa terjadi pada diri kita, maka kita sujud. Yang ketiga, khutbah Jumat. Khutbah Jumat juga wajib ada wudu. Lagi tengah-tengah khutbah batal turun. Tidak boleh lanjutkan khutbahnya. Karena khutbah ini posisinya menggantikan sholat. Yang keempat, sholat jenazah. Sholat jenazah, walaupun tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tetap wajib wudu. Itu baru pembahasan pertama. Jadi orang tidak ada wudu, dia tidak boleh sholat. Dan perkara yang bagian daripada sholat yaitu 4 perkara yang pada sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumat, sholat jenazah. Yang kedua, tidak boleh tawaf, baik itu tawafnya wajib atau tawaf sunnah. Tawaf wajib nanti tawaf ifadah, tawaf wada, nanti masuk dari Mekah. Li'annahu bimanzilatis sholat, karena sesungguhnya tawaf itu adalah bagian daripada sholat. Kalau kita nanti masuk Masjidil Haram, bukan sholat tahiyatul masjid dulu, tapi tawaf dulu baru sholat dulu. Berbeda kita masuk masjid biasa. Kalau kita masuk masjid biasa, sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau masuk Masjidil Haram, bukan sholat tahiyatul masjid dulu, tapi tawaf terlebih dulu baru sholat. Waktu saya umrah, tidak boleh masuk tempat tawaf sesuai pakai pakaian ihram. Akhirnya selama 5 hari saya akan diganti baju ihram. Karena harus mau masuk ke apa itu rugi. Kita 5 hari 4 hari itu enggak tawaf, setiap datang rugi. Nah, kecuali orang-orang yang memang akan merasa rugi. Dulu aja dia baca tidur dia. Orang dia waktu sah kamar, sah di kamar, cuma rugi. Sudah sampai ke Mekah sana, sholat dalam hotel. Pulang-pulang putih wajahnya. Buat kali orang ini. Bukan buat non itu. Memang kerja dalam hotel toh. Tak pernah ada kepanasan tawaf langsung. Pulang haji agak hitam-hitam sedikit. Wah ini apa ini kurang mulutnya. Padahal tiap hari tawaf ya. Ya tengoklah orang pulang haji. Putih daripada. Ada juga yang hitam itu biasanya yang nanti di masjid yang belajar tawaf ya. Kalau yang biasa-biasa, kurang. Orang itu paling sudah kurang biasa. Lagi itu buku dulu, bangun, sholat, dia tidur dulu. Mau nunggu hari Arafah tu. Kalau orang-orang yang hatinya itu ada kecintaan pada Allah dan Rasulnya, dalam hatinya itu ada kecintaan persiapan untuk akhirat, rugi sholatnya nanti. Pada tawaf. Di manzilatis sholat dia tempatnya tempat sholat karena tawaf ini adalah pengganti daripada sholat. Jadi kalau sembahyang ini tawafnya letaknya di mana Pak? Wah benar. Benar ada kita tahu begini Ustaz. Kalau ada dari kita kita sembahyang ini ya, kita haji. Jadi gerakan apa? Pekerjaan haji ada dalam sembahyang itu. Sa'inya ada dalam sembahyang. Tawafnya ada, khususnya ada yang lain-lain. Dan orang tua kira-kira apa? Jadi tidak bisa dipahami. Itu orang tasawuf boleh memahami. Mungkin orang tua membayar kita orang tawaf. Tapi tawaf ini beda, sholat ini beda. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Bagaimana buat dalam tawaf?
Tak main baru hakikat ini. Sudah kajian hakikat atau gitu. Aman. Ya, kadang-kadang orang ini kajian begini kali. Orang ada mungkin pahalanya boleh jadi. Bisa ditakwili dengan berbagai macam intinya. Tapi kalau tafsir tinggi syariatnya, toh itu memberi Ka'bah selama 7 kali. Macam mana kita keliling Ka'bah kita sholat? Kalau kita bayar keliling Ka'bah, jadi nggak khusyuk sholatnya. Sedangkan sholat itu bukan yang keliling Ka'bah. Sholat ini kita menghadap kepada Allah dengan tadabbur ayat-ayat yang kita baca, itu namanya khusyuk. Allah. Bisa jadi yang dimaksud adalah pahala. Jadi kalau kita sholat ini, untuk sholat macam orang zikir habis subuh sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat, mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Rasulullah sabda Nabi. Jadi nanti kata para ulama, kita nanti di akhirat itu nengok, kita orang miskin nggak pernah haji, tapi ini catatan amal kita ini puluhan kali haji. Kapan saya hajinya Rasulullah? Itu habis subuh kamu zikir sampai terbit matahari, kamu sholat 2 rakaat, itu dapat pahala haji dan pahalanya dapat. Tapi kalau orang yang mampu tetap wajib haji. Kalau tidak mampu banyak. Nah, yang ketiga, yang ketiga adalah menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran. Tidak ada wudu sentuh Al-Quran, tidak boleh, haram. Kecuali yang pertama darurat. Jatuh Al-Quran, ada usul ambil terus terang di atas, sekedar darurat. Tapi kalau ketika lagi longgar, tidak boleh. Ketika sedang longgar tidak boleh dengan Al-Quran tanpa ada usul. Kecuali darurat tadi. Darurat itu termasuk ada Quran tercecer-cecer di mana-mana, terminakan mungkin di pinggir jalan apa gitu, kita ambil. Walaupun tidak ada usul, ambil, selamatkan Quran, boleh. Yang kedua untuk anak kecil yang baru belajar yang belum balik. Anak yang belum balik boleh pegang Quran tanpa wudu, boleh. Karena kata para ulama, anak-anak ini berat. Umur 5 tahun, 6 tahun suruh jaga wudunya berat. Sehingga boleh anak-anak ya yang belum balik memegang Al-Quran tanpa wudu. Tapi sebaiknya kita ajarkan dalam keadaan. Kemudian yang keempat, membawa mushaf. Nah, apa beda membawa sama menyentuh? Kalau membawa ini sama menyentuh. Saya pegang ini, depan ini. Saya pegang ini. Ini namanya membawa mushaf, bukan menyentuh mushaf. Haram, tidak ada wudu, tidak boleh. Saya angkat kursinya. Saya lihat angkat Quran. Saya lihat kursi namanya, bukan menyentuh, membawa Quran. Tidak boleh kalau tidak ada wudu. Kecuali bawa tas yang ada Qurannya, ada barangnya. Ada tas ini, ada kitab, ada buku, ada Quran misalnya. Ya kan? Bawa tas kita, ada kitab, ada pakaian, ada Quran. Niat bawa barang, boleh tidak? Boleh. Atau kitab tafsir. Ya, ada tafsir jalan lain, ada tafsir tafsir tebal. Banyak tafsirnya daripada Qurannya, boleh. Ya. Jadi kita tafsir itu tidak harus digunakan tanpa ada wudu. Kalau terjemah bagaimana? Kalau terjemah para ulama mengatakan sama antara arti dengan itunya, maka tidak boleh. Kalau terjemah Quran, Quran yang terjemahnya tetap tidak boleh tanpa ada. Ya, 4. Sholat, tawaf, menyentuh Quran, membawa Quran. Kalau guru ngaji, misalnya sedang halangan, ngajinya mana? Boleh membalikkan Quran dengan petunjuk, dengan kayu, dengan apa pun.
Kalau tulisan-tulisan Al-Quran, walaupun satu ayat dalam satu kertas, tetap dihukumi Quran. Kecuali untuk tabaruk. Tabaruk itu untuk ditempelkan di dinding, untuk dituliskan, untuk jadi jimat. Boleh Quran untuk jimat, boleh. Sahabat Nabi Abdullah bin Umar, ya, beliau menuliskan surah Al-Falaq An-Nas di dalam satu kertas dan beliau membalutkannya di dalam satu kulit, kemudian digantungkan di anaknya yang belum bisa baca Quran. Karena ketika itu orang-orang Yahudi ini serangan sihirnya begitu banyak. Sampai Rasulullah pun disihir. Barulah turun Al-Falaq An-Nas. Ketika Rasulullah disihir itu turunlah Al-Falaq An-Nas. Yang sudah hafal Al-Falaq An-Nas baca habis maghrib habis subuh untuk menangkal sihir. Berapa kali baca? Satu kali 5. Kalau mau puas 3 kali, mau puas kali 1000 kali baca. Kalau mau puas kali 1 kali 5, 3 kali boleh untuk menangkal sihir. Anak-anak kita yang belum bisa baca Al-Falaq An-Nas, gantungkan mereka Al-Falaq An-Nas boleh. Kalau memang di sekitar situ masih banyak dikhawatirkan serangan-serangan orang yang takut. Boleh menggantungkan Quran, boleh. Kalau nggak wudhu bagaimana? Boleh. Tidak boleh dibawa ke dalam WC. Jadi menurut ahli raja, ahli ruqyah, kalau ada ayat Quran itu untuk jimat dituliskan, kemudian dibawa ke dalam WC, hasilnya hilang. Jadi nggak boleh masuk dalam. Karena Rasulullah sudah cincin tulisannya Allah Rasul Muhammad. Maksudnya Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah, tapi tulisannya urut atas lafaz Allah, tengah lafaz Rasul, di bawah lafaz Muhammad. Muhammad Rasulullah. Nah, cincin Rasulullah itu sering dari perak. Besok pergi ke tukang perak, tulis. Jangan tulis itu lebih bahaya. Boleh juga Allah Rasul Muhammad boleh dibuat teman. Stempel itu tidak boleh dibawa ke dalam masjid. Kalau Rasulullah ingin ke Baitul Khala, ke dalam masuk ke dalam masjid, beliau membuka cincin tersebut, meletakkannya di luar. Nanti keluar dari masjid, masuk. Jadi kalau kira-kira ada cincin-cincin kita ada tulisan Arabnya, tidak tulisan-tulisan Quran apa, nama Nabi atau nama Allah, maka tidak boleh dibawa ke dalam. Wallahu a'lam. Ada ya? Jangan makan hanya di tilawah kita. Jangan terus tilawah. Itu lagi banyak yang belum. Inna yu'minu bi ayatina surah As-Sajdah. Ya. Ayat 15. Nah, jadi Pak. Surah. Sama Bapak ada. Ada kamu ada Imam. Oh, sini aja surat ini abang itu. Nanti yang bermakmum. Nah. Misalnya abang ini baca ayat. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dhukiru biha qarru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Lagi sholat ini. Lagi sholat ya. Wa hum la yastakbirun. Langsung begitu. Ya, ini dari 9 surat ya. Ya, berdiri lagi. Ya, langsung berdiri. Sambung ayatnya. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. Sampai habis. Boleh sampai ayat manapun, baru biasa. Ini sekarang di luar sholat. Duduk Pak. Ini luar sholat kita jangan dibaca Quran. Saya kan nggak ada juga ya Bang Najila.
Boleh, yang mendengarkan juga boleh. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dhukiru biha qamu sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Sujud. Lafazkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujud sekali, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kali boleh 2 kali boleh. Sujud, takbir, sujud, salam. Itu cara praktek sujud tilawah di luar sholat. Lagi nggak sholat kita baca Quran. Lagi baca Quran. Lagi baca Quran, geser atau orang yang bergeser, sujud, kemudian salam, lanjutkan lagi baca Quran. Untuk bacaan bacaannya itu Ya. waktu pas sujudnya itu bacaannya apa Ustaz? Apa sama kayak zaman biasa? Apakah bacaan di dalam sujud tilawah semua sujud sahwi, sujud tilawah bacaannya sama macam sujud biasa? Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Cuma ada tambahannya bagi orang hafal. Yang tidak hafal cukup subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Yang hafal tambah sajada wajhiyal ladzi khalaqa wa sawwara wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Apalah apa? Sujud aja terus. Baca apa? Subhana rabbil a'la. Ya, kalau gitu pakai ini. Oh, sah. Pakai itu boleh, nggak pakai itu boleh. Dan itu baiknya dilaksanakan setelah waktu sholat subuh apa zuhur apa asar itu. Boleh sholat apapun, cuma yang disunahkan sholat subuh hari Jumat. Sholat subuh hari Jumat disunahkan baca surah As-Sajdah ini. Dan ada 14 tempat dalam Quran yang tempat sujud itu. Tanya sama Ustaz Google nanti ada di mana. Yang surat yang Iqra itu. Awak kalau sekali bilang ya. Ada guys. Mau mengenai kiblat juga kan? Ada kiblat wajib. Harus pakai wudu. Jadi kan tiba kalau sholat sujudnya nggak pakai wudu, haram hukumnya. Dan mulanya ada kiblat juga. Ada kiblat juga. Kalau boleh, kalau tiada sujud aja semua. Baik nama sebelum serta wajibullah. Saja. Sujud aja. Dan ada berganti gitu ya apa kan? Oh. Kalau bisa tidak sujud bagaimana sujud tilawah itu? Boleh enggak diganti dengan zikir? Boleh dengan tasbihat, tapi tidak dapat pahala sujud. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ini kata para ulama, kalau dikatakan ayat ini, kalau kita tidak sujud dia akan sombong. Karena kalau kita jumpa ayat-ayat tanda yang begini, ini ada tanda yang begini, gambar begini, gambar bentuk-bentuk. Setiap ada ayat gambar kayak gini, ada bentuk kecil ini, sudah. Tengok. Wallahu a'lam. Kalau tilawah tadi saya, kalau dalam sholat kan ada makmum yang tahu ya ayat-ayat tilawah. Jadi imamnya ini dia terbaca itu saja sujud, tapi dia sujud itu yang mana? Kalau dalam sholat ada namanya sunnah sujud tilawah. Kalau imam sujud, makmum wajib sujud. Imam tidak sujud, makmum nggak boleh sujud. Imam nggak sujud, makmum sujud, batal sholatnya. Itu namanya sholat sholat tanpa dosa. Tapi ada makmumnya nggak tahu Ustaz, kadang-kadang misalnya kita tilawah, subhanallah. Nah, Allah ada. Sebab itu kita harus kampung. Misalnya sholat 2 rakaat sunat kita. Kita sak ini. Dan imam pun tengok keadaan makmum. Kalau orang-orang semua nggak pernah dibahas masalah sujud tilawah ini, jangan dibuat dulu, buat sendiri dulu. Karena nanti jadi fitnah, buat pengajian atau dijelaskan bagaimana sujud tilawah itu bagaimana.
Itu namanya hikmah. Ada serap-serap aja. Kampung atau bapak atau imam Quran baca Quran. Sujud dia. Subhanallah semuanya. Imam dah lupa Quran. Dah lupa ada yang imam sakit sebagai Kalau subuh itu kan, kalau imamnya nggak dulu, sedangkan makmumnya dulu. boleh. Kalau kunut latarkan wala fi'lan. Imam nggak kunut, kita kunut boleh, boleh. Imam kunut, kita nggak kunut boleh. Sah salat. Seperti kita ikut di Mekah kan. Imamnya Masjid Hambali. Nggak pakai kunut subuh. Cuma nama sikit dia. Itu pandainya. Itu pandainya imam Masjidil Haram. Mereka tahu bahasa. Walaupun bahasa mereka tidak kunut, mereka agak diam sedikit sebentar. Dikasih waktu. Kita pun tak perlu katakan. Baca doanya. Allahumma tidak biman alaih wa a'adana sallallahu alaihi wa tawallana fi man tawallai. Baca suratnya, tutup dengan salawat. Wassallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semampunya. Kalau sampai habis sudah satu, habiskan. Habiskan itu. Kurangnya. Kalau di Masjidil Haram. Terus kalau kita ikut-ikut ke kunut juga, kalau baca apa boleh juga. Sah salatnya sah. Karena kunut itu punya. Cuman dia ada 4 pembahasan dalam sholat. Hukumnya sunnah, hukumnya berbeda. Kalau sujud tilawah tadi, imam sujud, dia wajib sujud. Imam tidak sujud, dia tidak boleh sujud. Kalau dia sujud batal. Kemudian kunut, imam kunut, dia tidak kunut boleh. Imam tidak kunut, dia kunut boleh. Yang ketiga, duduk tahiyat awal. Imam duduk tahiyat awal, makmum nggak baca tahiyat, lupa dia. Sah salatnya, sah. Tahiyat awal, lupa tahiyat awal. Tiba-tiba itu udah bangun. Dia langsung bangun aja boleh tidak batal. Tapi kalau imam tidak tahiyat, lupa imamnya, udah berdiri tegak. Orang yang sudah tahiyat lupa tahiyat berdiri tegak, nggak boleh balik lagi. Karena tahiyat itu hukumnya sunnah, sedangkan berdiri hukumnya wajib. Dan sampai rukun dia. Nah, dia mau balik lagi, nggak boleh. Makmum pun kalau sudah imam berdiri tegak, nggak boleh lagi subhanallah subhanallah. Atau imam melakukan tahiyat dia bertahiyat batal. Jadi imam tidak tahiyat, dia tahiyat batal. Yang terakhir sujud sahwi. Sujud sahwi, imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi walaupun masbuk. Dia menambah 2 rakaat lagi. Imam sujud sahwi, dia wajib sujud sahwi. Jadi imam salam dia baru menambah 2 rakaat. Nanti sujud sahwi lagi dia boleh. Sahwi lagi. Kalau imam tidak sujud sahwi, makmum boleh sujud sahwi. Imam lupa kunut tadi. Nah, kita kan. Terus bagaimana? Terus kita nanti imam salam, kita sujud sahwi dulu baru salam. Boleh tidak? Boleh. Jadi kalau sujud sahwi, imam sujud sahwi, wajib sujud sahwi. Imam tidak sujud sahwi, makmum boleh sujud sahwi. Ini yang 4 perkara ini beda-beda hukum. Yang pertama sujud tilawah, yang kedua kunut, yang ketiga tahiyat awal, yang ketiga yang keempat sujud sahwi. Dan berbeda-beda hukumnya. Ingat-ingat aja sedikit-sedikit bisa. Kita kalau dua ada lagi. Ustaz, kalau kita masbuk Ustaz, imam tahiyat duduk tahiyat akhir, kita kan tak ada satu lagi. Ya. Ya kita tahiyat awal atau duduk tahiyat akhir Ustaz? Imam sudah mau salam, sedangkan kita tidak salam, kita mau nambah lagi. Duduk kita duduk tawar apa duduk istirahat? Duduk istirahat. Karena apa? Duduk tawar ini adalah duduk orang yang mau salam. Itu kuncinya. Duduk tawaruk adalah duduknya orang mau salam. Kalau dia tidak salam dulu, mau sujud sahwi dulu, duduknya istirahat dulu. Udah agak terakhir itu. Tapi mau sujud sahwi karena tadi lupa duduknya istirahat dulu. Baru sujud sahwi, setelah sujud sahwi baru duduk tawaruk, baru duduk. Tawaruk ini duduk tahiyat akhir. Kadang-kadang apa yang diusahakan tawaruk? Tawaruk ini duduk tahiyat
akhir. Duduk tahiyat akhir itu adalah untuk orang yang mau salam. Orang masuk tarawih mau nambah lagi, duduknya tetap infirash. Nanti waktu dia mau salam baru duduk tawarruk atau duduk tahiyat. Kuncinya duduk tahiyat akhir hanya untuk orang yang mau salam. Selain itu, seluruh duduk itu duduk infirash. Duduk di antara dua sudut, duduk istirahat, duduk tahiyat awal, duduk orang yang tahiyat akhir ketika mau sujud tarawih, tetap duduk istirahat. Wallahu a'lam. Ya, kalau di istirahat waktu Tahiyat akhir, belum. Dulu tawaruk waktu rapat di tahiyat awal. Tahiyat awal duduk tawarruk, batalkah salatnya? Tidak. Tidak bisa. Berdosa tidak. Karena riwayat hadis Rasulullah pun terkadang rakaat pertama tahiyat awal pun duduknya tawarruk. Makanya kalau kita nengok mazhab Maliki, duduknya nggak ada tahiyat awal, tahiyat akhir terus. Nanti jumpain Mekah di mazhab Maliki. Apa dia Mekah? Nah, dekatlah sama-sama orang-orang Turki. Kita mazhab Maliki bagian. Nah, yang paling banyak orang Maroko. Nanti soalnya duduk tahiyat awal duduk tahiyat akhir, bukan duduk tahiyat akhir. Duduk tawarruk. Berbeda dengan Hambali Hanafi. Kalau mazhab Hanafi semuanya duduk infirash. Karena mereka memakai hadis-hadis yang Rasulullah ini selalu duduk infirash. Mau duduk tahiyat awal, mau duduk tahiyat akhir, tetap duduk infirash. Al-Imam Syafi'i meneliti, digabungkan hadis-hadisnya. Kenapa Rasulullah SAW duduk infirash ketika tahiyat akhir? Menunjukkan duduk tawarruk sunnah, tidak wajib. Kenapa Rasulullah duduk tawarruk ketika tahiyat awal? Menunjukkan duduk istirahat itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tetapi kebanyakan Rasulullah kalau duduk tahiyat awal ketika istirahat, duduk tahiyat akhir ketika bersalam, duduknya tawarruk. Maka Imam Syafi'i membedakan. Kalau duduk tahiyat awal duduknya istirahat, duduk tahiyat akhir dengan tawarruk. Kalau mazhab Maliki buat seluruhnya duduk tawarruk, nggak ada duduk istirahat, nggak ada. Kalau ada kalau mazhab Hanafi semuanya duduk istirahat. Jadi tahiyat akhir mesti duduk ya. Maka terkadang saya kalau sunnah saya pakai hadis ini duduknya istirahat. Kadang gitu. Atau keadaannya makmumnya sepi kali. Saya berani ketemu, jadi timpa orang sekarang dia. Dulu saya duduk istirahat. Betul. Sampai orang yang ngomong ini kadang-kadang kena timpa tuh. Nanti sholat kita ganti. Sekali benar abangnya. Atau ada timpa. Gitu. Jadi tengok keadaan. Karena awak pernah terjepit semalam itu pernah. Mau sakit hati lagi sholat udah mau sakit hati lah. Timpa aja dulu. Sah. Akhirnya. Ustaz, ada selalu ini aja. Dua kali. Ya, Ini nih. ya, ada tahiyat awal. Terputus sah. Paling Awal nggak ada. Duduknya. Langsung ke ruangan itu aja. Duduk pun ada. Nggak ada. Lupa ya mana ada. Kita sering Ustaz. Syiah gitu. Tapi kalau empat mazhab itu tetap ada tahiyat awal. Ya. Sama ada. Karena ini Ustaz, saya tanya lagi Ustaz kan, pahamnya mereka itu nggak mengikuti imam 4 juga. Mereka itu sudah dikatakan menagih saja. Ya. Nah, itu gimana apa yang kita? Kalau sanggup, pakai Quran hadis langsung boleh. Sanggup bapak kuat. Dari sholat zuhur berapa dari Quran? Dari hadis itu. Itu tanya apa dia? Mau Quran hadis ya? Tak, itu mana? Enggak. Sholat zuhur berapa? 4. Mana hadisnya? Bingung dia jadi. Kompak kepalanya. Kecuali belajar sama Ustaz Google, bisa ya? Ustaz, kalau sholat misalnya kita di luar masjid ini Ustaz, langsung ke temboknya. Mana yang di luar Ustaz? Ya. Kalau dia
masjid, bangunan masjid, satu bangunan dengan masjid, maka hukumnya sah. Dan keluar pun diniatkan jadi masjid. Tapi kalau dia ini di luar bukan masjid seperti ini mau sholat, orang di luar teras itu tidak sah. Yang di luar teras tidak sah. Kalau mau sholat, belakang mana boleh? Nanti belakang samping boleh. Ini saya sebutkan gambar. Ada syarat-syarat tertentu ya. Harus gambar. Tidak ada. Itu bang lagi ada kalau ya. Saya gambarkan yang sah. Tasihul jemaah li'annahu yumkinu al-wusul ila al-imam walau bi bazirin aw al-'iqab. Masjid. Ya, masjid. Ada pintu. Ada pintu ni. Teras. Teras masjid. Ini masjidnya. Apa ini imamnya? Tempat imamnya. Mihrab, Dah. mihrab. Ya. Ini masjid. Memang diniatkan juga jadi masjid. Masjid al-Huda. Misalnya, kayaknya mungkin tak masjid. Masjid. Ini juga mas. Masjid. Sah. Salat di sini sah. Nah, sekarang bukan masjid. Musola. 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 Nah, tidak sah. Maka saya bilang, kalau bikin musola, niatkan waktunya jadi masjid. Kalau pelan-pelannya musola, niatkan waktunya jadi masjid. Sehingga orang sholat di samping itu sah. Tapi udah tadi orang jadi waktu masa keramik kita. Tapi kalau ikuti pendapat yang kedua macam mana? Tapi nggak baca dulu. Kita baca lagi. Baca paling kiri orang lagi. Tapi masjid dalam bahasa Maliki tidak boleh itikaf. Sama aja dengan musola. Jadinya. Dan boleh orang lain masuk. Bahasa Maliki. Yang tidak boleh orang lain masuk itu masjid jami. Masjid yang ada Jumatannya. Ini ada Jumatan enggak? Enggak. Ada kan? Maka ini secara hukum kata Imam Malik masjid. Boleh kata masjid? Boleh. Orang lain boleh masuk? Boleh. Itu pembahasan bahasa Maliki. Nggak saya jelaskan dalam bahasa Maliki. Nah ini aja. Intinya kalau mau sholat samping ini sah. Kenapa namanya? Tarawih. Pernah Ustaz, waktu lebaran tarawih. Pilih. Sahnya di wakaf jadi Masjid. soal masjid. Wakafkan jadi masjid. Keramiknya dah lain. Apa yang petang waktu masa keramik ada dia wakaf dia. Panitia. Panitia dia yang kita ini. Dan diwakafkan jadi masjid. Dah sah itu Allah. Walaupun itu bisa musola. Karena mungkin saya buat masjid buat banyak kali di kampung. Niat wakaf. Niat wakafnya dalam hati, cukup dalam hati aja. Walaupun itu bisa musola, diniatkan jadi masjid sehingga orang sambil sholat sah. Tapi ada kekurangannya, orang lain nggak boleh masuk. Pilih mana? Pilih masjid. Kita kan nggak haid kan? Makanya Pak, saya cerita di Temurun ini, bisa ada kampung pesantren saya sana. Suatu kampung itu cukup besar. Nah, masjidnya waktu itu aja udah 15. Sebenarnya musola semua punya. Kemudian udah gaji fikih, biar dapat pahala itikaf, maka mereka cuma menambal keramik. Keramik yang dulu nggak dibongkar, cuma ditimpa dulu saja. Keramik yang baru ini diniatkan jadi masjid, maka jadi masjid. Karena perkara yang sudah diwakafkan tidak bisa lupa nama. Kita wakafkan bangunan ini
semuanya dah. Terus kita rubah jadi masjid, nggak bisa. Karena wakaf ini sudah serah kepada Allah, belum tidak ada tamlik, tidak ada kepemilikan. Nah, tapi kalau kita beli keramik baru, macam dulu nih waktu sebelum di keramik misalnya, waktu keramik ini niatkan jadi masjidnya harus perkara yang permanen. Karena masjid ini simple Pak. Masjid Kuba pertama kali apa dibuat para sahabat? Batu koral. Batu koral itu sama sahabat itu dibuat, patahkan sikit, dibuat peta, ya, dibersihkan sama dia, dibuat kemah sikit. Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah sempat masjid itu. Sederhana, cuma batu dibaca dan batu koral itu dibuat peta, dibuat kemah, suruh Rasulullah sholat di situ. Itulah pertama kali masjid setelah Rasulullah hijrah, yaitu Masjid Kuba. Sebelum sampai di Madinah, udah ada sahabat yang buat Masjid Kuba ini. Jadi sederhana, coba keramik pun bisa. Ini mah kaitan kalau masjid di samping ke dulu ya. Kalau memang dia di masjid. Kan boleh. Tapi rata-rata kalau kita tanya nanti kita masjid itu nggak niatkan jadi masjid. Itu orang-orang yang hanya boleh duduk. Ada duduk deh. Ustaz, kalau bantuan dari pemerintah Ustaz, misalnya bantuan dari pemerintah pembangunan musola, Hibah. nah datang Hibah, kita hibah dari apa? ya Hibah yang tabligh Pak. Hibah itu jadi milik kita. Dengan panitia masjid hibah dari pemerintah. Boleh diniatkan. Jadi masjid boleh, jadi musola boleh, jadi madrasah boleh. Hibah beda. Kalau hibah ini saya kasih, Pak, nah, tidak Bang, itu namanya hibah. Akadnya itu hibah. Jenis hadiah ya. Cuma hibah ini lebih umum daripada hadiah. Jadi hibah itu orang ngasih sama kita, ada yang terima. Siapa penerimanya? Panitia masjid. Maka itu milik masjid. kalau dirubah lagi boleh Ustaz, niat Ustaz. Kita jumpai orang yang mewakaf ke. Ada. Kalau udah wakaf saya kita makanya udah jadi udah. Waktu terawih macam mana? Solusinya? Benar Orang belakang bisa. Iya, bisa. Boleh ganti keramik lagi. Nekir udah tadi. Kualitas tinggi bilang nih. Buat keramik lagi ya udah nih. Dinding gimana Ustaz? Atau ikut mazhab Maliki. Dinding apa? Sah aja sampingnya dah. Dia tidak mazhabnya. Oh, Tidak dah. mazhab darurat. Taklid ya. Kalau ini diganti keramik lagi ya boleh Ustaz. Kata daruratnya masih bisa ya. Waktu terawih dia mazhab Maliki. Tapi ini sah. Cari masjid aja kalau nggak muat. Ustaz, kalau misalnya sholat sejajar dengan saf perempuan kan Ustaz? Kadang kan ada sholat, kadang untuk perempuan sedikit ya, cuma laki-laki penuh di samping. Nah, jadi yang pertama dia rukun sholat itu imam dengan makmumnya tidak boleh itu makmum sejajar dengan imam, itu aja yang boleh. Kalau lagi sama perempuan sejajar saja sholat yang sah. Cuma para ulama membuat sunnah yang terbaik. Imam laki-laki, anak-anak, wanita. Imam laki-laki dewasa, anak-anak, wanita. Ini ideal sunnahnya gitu. Sebagaimana praktek Rasulullah di Madinah, wanita-wanita prakteknya di belakang. Cuma ada masjid dibuat sate gini, di Jawa cukup banyak nih. Sholat kita di sini Pak Imamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imamnya nih, dan itu terjadi memang. Dibuat satu itu aja, membatas itu aja. Jaga, sah saja sah. Coba tidak ikut sunnah ini tadi. Yang sunnahnya, yang praktek Rasulullah, sahabat-sahabat yang dewasa, kemudian anak-anak, baru wanita. Makanya ada makalah dari
Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau mengatakan, apabila kalian tidak mendengar suara anak-anak, ya, canda tawa mereka ketika tengah-tengah kalian sholat, maka tumbuhlah kehancuran Islam. Apabila tidak ada terdengar suara canda tawa anak-anak ketika tengah-tengah sholat di masjid, maka tumbuhlah kehancuran Islam. Berarti anak-anak udah ada generasinya. Generasi anak-anak di kafe semua. Yang sholat di masjid ini dah bah-bah kayak gini. Makanya penting tuh anak-anak dibawa dididik dari kecil. Jangan dibiarkan kita punya anak duduk di kafe sana. Udah besar penting belum batal kalian ada Ustaz. Ayah pun batal sama aja. Kadang-kadang sama ayahnya. Ibu dia anak. Ya kalau mau tidak tahu. Zaman Rasulullah anak-anak pada sebab masjid. Maka banyak ada hadis Rasulullah mempercepat sholatnya karena suara tangisan anak di belakang. Malah Rasulullah mempercepat sholatnya karena ada suara tangisan di belakang. Jadi mana? Rasulullah sedang sholat maghrib, ya kan? Sholat isya ketika itu Hasan dan Husain naik ke atas punggung, lepeh landas. Tahan bawahnya tiba-tiba udah ada begini. Habis Rasulullah rukuk, naik lagi bawah di atas. Sahabat-sahabat lalu kali berkelir, ada Hasan dan Husain di atas pundak Rasulullah di atas punggung Rasulullah, dan Rasulullah tidak sami Allah tidak iktidal sampai mereka turun, sampai Hasan dan Husain turun dari. Kemudian Rasulullah menyuruh Sayyidina Abu Hurairah untuk bawa pulang bawa Umi. Tapi janganlah kita tidak buat pengaturan. Bikin pengaturan, Pak. Kalau kira-kira anak-anak yang sudah bisa dibilang macam kayak gini, buat ada panitianya. Kalau banyak besar, ada yang mengawasi mereka. Kenapa? Kalau tidak diawasi, bukan sholat mereka itu nanti. Kawan-kawannya aja. Maka dibuat panitia penertiban. Walaupun ada anak-anak, dibuat panitia penertiban. Supaya tertib anak-anak. Walaupun mereka sholat goyang-goyang gini, kadang-kadang ketawa-ketawa, kiki. Kadang-kadang kiki sama kawannya juga. Tapi agak menghindari keributan yang luar biasa lagi. Penting ya Pak. Jadi kadang-kadang orang tidak memahami ini, makanya agak marah dia. Baik anak gua di sini, hati kali kayu aja. Dan kau dah mati dia kau berterus itu. Yang lain repek dulu. Orang umur di sini mati puasa kau berterus ya. Ada penting. Jadi anak-anak pergi ke situ. Saya punya kawan disiplin aja. Ayah saya suruh aja. Awak gaji apa gaji? Jajan 100.000 sebulan orang juga ada orang, 3 juta tiga orang. Itu ayahnya. Biar mana ya? Kalian main kemana pun boleh. Sholat 5 waktu, tengok ke masjid, tengok aja. Itu jadi tiga. Jadi sebelum azan dah ada lagi. Sebelum azan dah ada. Kalau nggak ada, siap ada jajan. Nggak ada pukul apa dia? Nggak ada jajan. Penting malah ada aja. Bisa kita jadi anak gitu Pak. Masjid 5 waktu. Enggak masjid, potong jajan di mari. Masa jajan tu. Bila sama mama kayak gitu. Kompak Pak. Tapi kalau kita jadi ayah yang jajan jajan tu, kita sama mama ya, kompak ya. Mama yang ngasih yang kasih minta sama andungnya. Bilang sama andung. Kalau betul-betul jalan baik. Dia jalan jemaah. Aduh, mandu. Menjadi. Jadi sehingga dia tahu esoknya sholat berjamaah tapi dia dewasa terbiasa sudah sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Kadang-kadang perlu pendidikan teknik. Jadi intinya Pak, kalau musola ni dalam bahasa saking tidak sah. Karena musola ni untuk belum apa jadi jika wanita-wanita haid boleh masuk. Tapi kalau kita ikut bahasa paling kita sah. Karena itu besok waktu terawih karena darurat atau jalan saya ada balik tidak ada. Tapi ya kata-kata banyak tu jangan bilang-bilang ayah niat kene
diperbolehkan. Seperti misalnya saya sering katakan dalam kitab itu kita disuruh wudhu dengan cara mazhab Maliki ketika kita tawaf di Mekah. Ketika kita tawaf di Mekah sana, kita disuruh wudhu dengan cara mazhab Maliki sehingga bersentuhan dengan wanita tidak batal. Karena itu campur mazhab juga diperbolehkan. Karena apa? Karena kita sedang dalam keadaan masyarakat sulit untuk menjaga wudhu ketika itu. Itu juga dalam masalah hal yang lain. Allah. Ya. Tadi waktu itu. Boleh. Bila ada 10. Dia dikasih hebat nih. Tadi sih, tapi bisa dikasih. Lalu butuhkan jam, ini bisa. Masaknya kan hanya 14 jam lah. 20 Ustaz, 20. 20 jam. Ya, so. Jam 20. Dia mesin jam yang kita beli, Pak. Tapi bagus yang mana jam kita beli. Jam-jam ni mahal. Apa? Wah, lebih. Tingkat 100 ni. Kalau beli jamnya ini mahal ya. Beli mesinnya. Kalau memang diganti baterai mau jalan lagi. Ya, oke. Bakal jamnya baterainya alkali dulu ya. Yang tahan tahun 10 tahun. Banyak bilang. Wallah a'lam. Habis ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah mudah-mudahan pengajian kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.